Hai, ketemu lagi sama saya Jimmy Yu, masih di YouTube channel saya, dan ini kembali ke playlist Wedding and Sangjit Tips. Di episode kali ini saya ingin membahas mengenai banyak hal yang banyak orang lakukan pada saat mereka menggelar sangjit tanpa mereka sadar bahwa hal-hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat sangjit. Apa aja sih? Tonton terus videonya, dan kalau kamu sudah nontonin video-video di channel saya, silahkan subscribe dulu. Tapi kalau kamu memang baru pertama kali nontonin video saya, silahkan simak videonya sampai habis. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe juga dong. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Ini adalah episode yang akan membahas jangan dilakukan saat sangjit, ya. Saya akan kasih penjelasannya, kenapanya juga, apa sebabnya. Semoga ini bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Kembali mengingat bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan logika kita, dan tentunya juga tidak berarti membawa unsur keagamaan atau unsur tradisi tertentu. Oke? Yang pertama, di masa pandemi seperti ini ada keterbatasan mengundang orang, sehingga terkadang keluarga mempelai wanita selaku host atau selaku tuan rumah ingin mengundang orang lebih banyak dalam acara sangjit, karena mengingat pada saat wedding nanti mungkin mereka punya keterbatasan jumlah sehingga mereka tidak bisa mengundang sanak dan saudara mereka. Karena ada kesempatan sangjit, diundanglah berbagai orang dari teman papa dan mama, rekan kerja dan lain-lain untuk menghadiri sangjit, walaupun hanya mungkin beberapa orang saja. Sehingga terkadang ada orang yang pengen kasih angpau. Terutama yang ngasih angpau ini adalah orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan calon mempelai atau dengan tuan rumahnya. Karena mereka merasa, saya kan cuma tamu. Kalau dia bikin acara bahagia begini, saya harus kasih angpau dong. Nah, jadilah disediakanlah meja tamu dengan kotak angpau. Seharusnya kotak angpau itu tidak perlu dilakukan, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, sangjit itu sebetulnya acara keluarga yang harusnya dilakukan di rumah, yang harusnya dilakukan di rumah mempelai wanita khususnya, dan seharusnya tidak dihadiri oleh orang luar selain keluarga sendiri dan juga mungkin para pembawa ataupun penerima bakti. Itu adalah yang pertama. Ada lagi? Ada dong. Jangan kemana-mana ya setelah yang berikut ini. Yang kedua, ini banyak yang bilang, kok boleh nggak setelah sangjit saya tepai? Sebetulnya nggak boleh. Karena pada saat sangjit itu, kamu itu belum menikah, ya. Sementara tepai itu seharusnya dilakukan setelah kamu menikah, bahkan seharusnya setelah pemberkatan. Dan saya sudah pernah membahas ini di beberapa video sebelum ini, bahwa setelah pemberkatan itu seharusnya kamu melakukan tepai seharusnya. Sementara sangjit itu kamu baru diminta, menunjuk keseriusan, ya. Jadi nikahnya ya belum sebetulnya, gitu. Sementara kamu sudah mau tepai, rasanya nggak pas ya. Tapi memang dalam beberapa kasus, banyak kasus yang mengatakan begini, kok nanti aku nikahnya itu di luar kota, aku nikahnya itu di luar negeri. Saudara-saudara aku tuh nggak mungkin datang, terutama saudara-saudara dari pihak perempuan mungkin. Atau mungkin juga dari pihak laki. Nggak bisa dibawa kok. Kalau aku mau ngumpulin lagi susah. Cuman ada sangjit, kesempatan untuk kita bisa melakukan tepai pada mereka. Gimana kok? Ya sudah, apa boleh buat. Tapi diingat aja bahwa seharusnya jangan ya tepai pada saat sangjit, karena kamu belum menikah loh. Apalagi sih kok yang nggak boleh pada saat sangjit? Sebetulnya banyak. Semua prosesi yang berhubungan dengan wedding seharusnya tidak dilakukan pada saat sangjit. Contoh, ada prosesi langkahan. Melangkahi koko atau cici. Boleh nggak dilakukan pada saat sangjit? Nggak boleh, karena kan harusnya prosesi langkahan itu dilakukan pada saat kalian sudah mengenakan baju pengantin atau sudah akan jadi pengantin.
Kalau sangjit kan kalian bukan pakai gaun pengantin, iya nggak? Kemudian apalagi kok yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah melakukan prosesi-prosesi lain di wedding, seperti misalnya wedding kiss, seperti misalnya wedding dance, seperti misalnya cutting the cake. Kenapa? Karena itu semua adalah simbol suami dan istri. Dilakukan pada saat resepsi, after the wedding, after pemberkatan, after holy matrimony. Dan kalian ini sekali lagi masih sangjit, ya, belum menjadi suami istri yang sah, gitu. Tapi dari semua yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada satu kunci yang akan mendukung semua apa yang sudah saya omongin tadi. Apa itu? Jangan kemana-mana dulu ya, biar penasaran setelah yang berikut ini. Nah, kenapa sebetulnya itu semua tadi tidak boleh? Sebetulnya, kalau teman-teman mau tahu, sangjit itu seharusnya tidak dihadiri oleh calon mempelai pria dan juga kedua orang tua. Sangjit itu sebetulnya adalah acara informal yang mana keluarga mempelai wanita selaku tuan rumah akan menerima kunjungan dari utusan keluarga mempelai pria yang datang ke rumah mempelai wanita untuk membawa hantaran, untuk membawa baki. Dan biasanya orangnya tidak banyak. Hanya beberapa orang utusan dan para pembawa baki saja. Pengantinnya nggak ikut, orang tuanya pun nggak ikut. Ya, lah kok kalau yang mau rame-rame ketemu antar keluarga itu apa? Itu adalah lamaran. Atau disebutnya tingcin, atau orang Jawa Timur sering mengatakan itu tingjing. Ya, itu adalah lamaran. Kedua keluarga harus datang lengkap. Tapi kan lamaran adalah proses yang paling pertama banget. Sementara ini adalah sangjit. Jadi bagaimana di sangjit kamu akan melakukan rame-rame, akan melakukan tepai, akan melakukan langkahan. Karena sebetulnya pengantin pria dan orang tua itu duduk manis di rumah, nggak datang. Dan tradisi ini masih saya lakukan sampai hari ini, khususnya untuk keluarga saya sendiri. Dan juga keluarga istri saya. Kami masih melakukan itu ketika sangjit, ketika saya menikah. Ketika keluarga kami menikah, kami itu tidak ada sangjitan. Artinya kami tidak ikut sangjitan, tapi keluarga kami yang pergi untuk melakukan sangjitan. Ya, itu sebabnya juga sangjitan ini selalu lolos dari dokumentasi foto. Karena tidak pernah ada foto yang terlalu heboh mungkin. Karena ya faktanya pengantinnya pun tidak ada sebetulnya. Hanya ada pengantin perempuan, calon pengantin perempuan dan orang tuanya. Dan keluarga yang menerima utusan dan juga bingkisan yang datang ke rumah mereka. Itu sebabnya kenapa sangjit itu seharusnya dilakukan di rumah. Ya, tapi di zaman modern ini sangjit itu sudah menjadi sebuah acara kecil yang dibuat oleh mempelai wanita sebelum acara wedding itu sendiri. Sehingga memudahkan untuk mengurangi jumlah tamu yang harus datang di resepsi. Karena sebagian sudah terundang di sangjit, katanya begitu. Ya sah-sah aja sih. Kan sekarang udah zaman modern ya, segalanya boleh disesuaikan. Tapi hati-hati, jangan sampai modern sih modern, tapi jangan sampai menyalahi aturan dari tradisi itu sendiri. Sehingga makna tradisinya jadi hilang teman-teman. Begitulah pembahasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan di acara sangjit. Dan saya Jimmy Yu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu nontonin video saya. Jangan lupa di TikTok saya pun, nih alamat TikToknya ini, saya juga sering membahas mengenai sangjit dan juga wedding walaupun dalam bentuk short video. Tapi teman-teman bisa kunjungin. Dan saya juga selalu melakukan live TikTok setiap malam jam 7 malam sampai selesai. Kalau ada waktu, kalau kalian punya TikTok, nonton ya. Saya Jimmy pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Karena subscribe itu tidak merugikan. Subscribe itu tidak bayar. Subscribe itu gratis. Bahkan menguntungkan untuk kalian. See you. Bye.